Oke guys, kalian bertiga. Kapan kamu pertama kali menggunakan fitur video pendek atau VT dan live di TikTok? Kemudian apa sih alasan? Aku pertama kali itu pakai TikTok VT 2022 sih. Oke. Tapi nggak di akhir tahun. Kalau live itu akhir tahun. Cuman kalau misalkan VT agak awal-awal tahun lah. Oh gitu. Kalau video sendiri? Aku semenjak 2018 dan aktif di TikTok mulai tahun 2019. 2019. Ya, 2018 di konten-konten dan mulai live aktif pada tahun 2019. Aku pikir tadi pada tanggal 17 Agustus gitu ya. Udah kayak kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Nah kalau Kak Khalil. Kalau aku kan dari lahir, begitu lahir, enggak Wah, dong. enggak dong. Enggak dong, Enggak dong. Karena kan namanya Khalil Tok Tok, Oh jadi emang udah identik kami ya. dilahirkan untuk menjadi live creator TikTok. Enggak, aku awalnya Gitu tuh ya? dari tahun 2018. Dan alasannya kenapa sih kalian tuh pada akhirnya tergerak untuk membuat VT dan live di TikTok? Kalau Karamel alasannya kenapa? Pertama kali sih untuk interaksi ya sama banyak orang ya. Karena aku suka banget sama interaksi banyak orang. Terus abis itu di TikTok tuh banyak campaign-campaign yang bagus banget. Terus abis itu acara-acaranya juga bagus banget. Gift-nya lucu-lucu. Jadi kayak betah aja di TikTok sih. Oh gitu. Kalau Vidya? Alasannya pada awal dulu tuh aku sedang bekerja ya. Waktu itu sedang bekerja, gabut-gabutnya download TikTok gitu dan mainan TikTok dan aku kembangin Kak. Jadi mulai dari iseng-iseng jadi memperkembangkan di TikTok tersebut. Dan pada akhirnya dalam tanda kutip berkarir di TikTok. Ya betul. Dari mulai iseng tuh ya guys, Nah. inspiratif banget loh. Jadi kalian isengnya juga harus kayak Vidya gitu ya. Betul. Kalau Kak Khalil? Kalau aku tuh karena cari aplikasi yang sangat mudah, sangat gampang, yang mudah dieksplorasi ya kan. Nah, aku pilih TikTok dah tuh. Oh iya, Alasannya jelas itu. dong. Karena aku masuk TikTok. Oh gitu. Iya. Itu. Next question, jadi VT dan konten live seperti apa sih yang biasanya tuh kamu lakukan gitu ya? Siapa dulu ya? Karamel dulu deh. Konten ya, konten-konten yang FYP, aku lebih sering nyanyi sih, tapi konten-konten FYP lebih ke up ya sekarang. Jadi konten-konten yang FYP gitu. Oke, jadi lihat dulu apa sih yang lagi disukain oleh para komunitas TikTok gitu ya, terus kamu ikutin gitu. Apalagi kamu kan nyanyi, jadi Bener. dinyanyiin juga atau apa? Bener, nyanyinya banyak Korea. bahasa, banyak bahasa ya. Bahasa apa aja tuh kalau boleh tahu? Bahasa Indo pasti dong, Inggris, Mandarin, Prancis. Korea. Prancis. Prancis nggak bisa ibu. Oh, nggak bisa. Oke, lebih ke lagu-lagu bahasa Indonesia. Nah, kalau Vidya, Kalau aku konten-konten itu yang bersifat untuk menghibur. oke. Kebetulan para tenaga kerja di luar sana nih membutuhkan hiburan. Jadi konten yang tepat itu untuk menarik mereka, itu untuk berinteraksi kepada mereka. Oke, karena kan mereka kan juga mungkin Membutuhkan sudah hiburan. iya, ya. mereka lelah bekerja, Lucu-lucuan. mereka butuh hiburan. Betul. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian, Kalau aku agak berbeda dari memang mereka dia berdua. suka lebih berbeda ya. Karena aku namanya udah Tok Tok. TikTok habis sudah. TikTok anaknya, habis, iya, memang iya, kan. iya. Kalau aku tuh biasa video pendekku di TikTok, videoku tentang Q&A. Tanya jawab sama Oh, interaksi oke. sama penonton. Ada segmen yang ku kemas dengan karakterku yang agak gampang. Live-nya tuh temanya biasanya apa? Itu kan kalau VT. Nah, Kalau live-nya tuh temanya lebih ke apa? Q&A tanya jawab juga. Oke. Aku tanya jawab interaksi sama penonton, pakai karakterku. Kadang juga tantangan-tantangan challenge-challenge dari penonton. Oke, Seperti Karamel itu. nyanyi. Nyanyi kalau dari aku. Kalau Kak Vidya Challenge. lebih ke challenge ya. Iya, Kalau ke live-nya challenge. ya. Ya, challenge. Gitu. Jadi lebih tujuannya adalah menghibur dan membangun koneksi gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa sih alasannya aku tuh kepo banget sumpah. Alasannya kalian tuh menggunakan alasan itu tuh untuk bikin VT seperti itu tuh apa? Gitu, Karamel. Awalnya aku nggak nyanyi sih sebenarnya, nge-up di roomku itu aku kontennya marah-marah. Marah-marah. Iya, ngoceh aja gitu kan, ngoceh. ngomelin orang karena ternyata orang Indonesia ini peminat menyanyinya agak kurang banyak.
mereka lebih minat diomelin ya dibandingkan dengan dinyanyiin gitu. Jadi Banyak yang lebih minat diomelin Iya, gitu ya. heeh. Mungkin kayak hidupnya mungkin agak lumayan sepi jadi butuh keramaian Iya, gitu betul. ya. Butuh dihibur. iya gitu. benar. Jadi antara nyanyi dan juga ngobrol lah sama Ngobrol, mereka gitu dan menghibur bawelin sih. juga kalian nggak boleh begini, kalian nggak boleh begini Benar, gitu benar. ya. Mm-mm. Nah kalau Kak Vidya, Menurut aku setiap konten kreator pasti memiliki pembawaan yang berbeda, memiliki konten-konten yang berbeda. Nah kebetulan aku kontennya adalah challenge dan serta membuat para mak-mak di luar sana kan pastinya membutuhkan sesuatu imunisasi ya. oke. Tapi kenapa sih kamu tuh lebih fokusnya tuh untuk menghibur para TKI atau para emak-emak itu? Kenapa sih alasannya kalau aku boleh tahu? Karena biar membuat mereka itu tidak kesepian kak. Karena di luaran sana kan pasti kesepian, pengen pulang ke rumah gitu. Iya jauh dari keluarga. Oke, jadi lebih ke untuk menemani mereka lah yang butuh hiburan ini ya, begitu. Kalau awas, beda lagi ya, beda lagi ya. Ya kalau itu beda lagi. Ya, beda lagi. Nah, kalau Kak Khalil tuh apa sih alasannya pengen live-nya tuh challenge gitu atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para netizen? Karena kalau lucu aku belum tentu ya. Oh, Kalau nyanyi suaraku fales. Iya. Intonasinya di C minornya minor habis gitu. Oh, minor abis Iya, gitu ya. habis gitu kan, nggak bisa nyanyi. Jatuh minornya. Iya, kalau yang ya. lain itu ada talenta gitu kan yang bisa diluangkan. Makanya aku pilih yang konten karakterku karena beda dari yang lain. Oh, jadi ingin menjadi berbeda dari yang lain, unik lah. Iya, unik, Dan beda. jadi diri sendiri juga. Itu Yang dia. lain belum ada yang bikin kan? Yang lain belum ada yang bikin waktu itu ya. Waktu itu. Waktu itu kalau sekarang sih udah Sekarang banyak udah ya. rame. Tapi yang terkenalnya tetap Tetap orang. semuanya. Semuanya bisa terkenal bagus, rendah hati. Rendah hati. Nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong juga. Ya oke, kita move on ke next question ya teman-teman. Nah, apakah kamu melakukan konten tersebut sejak awal mula melakukan live? Atau mungkin udah pernah mengalami pergantian-pergantian gitu. Nah ini pertanyaannya untuk Karamel lagi. Yuk. Gimana tuh? Jadi kamu tuh melakukan konten yang nyanyi atau yang ngoceh-ngoceh itu apakah memang dari awal kamu live TikTok itu kamu pakai tema itu atau ternyata yang live itu sekarang itu udah mengalami pergantian, dulunya tuh sempat apa? Oh iya, ganti dong. Kan kita juga harus selalu berkembang ya. Jadi kalau misalkan dari awal-awalnya kayak gimana untuk mendapatkan exposure sama engagement lebih banyak lagi, relasi lebih banyak lagi, tentu kita harus mengembangkan apa ya namanya? Mengembangkan konten ya, mengembangkan konten gitu. Konsep ya. Konsep bener. ya. Lebih ke konsep bukan ya. Konsep. Jadi kalau misalkan kayak aku kan sekarang nyanyi, terus kalau misalkan aku mau mengembangkan mungkin kayak ada live mini concert kah atau kayak gimana gitu. Oh ya, jadi mengikuti perkembangan zaman. Betul. Gitu, dan itu akan terus berubah ya berarti ya? Iya, kita tergantung peminat kan, orang juga pada bosen kan kalau misalkan kayak gitu-gitu terus. Jadi kita harus bikin ide yang baru sih. Baik, oke. Nah kalau untuk Vidya, apakah konten yang sekarang itu tuh memang dari dulu kontennya begitu atau memang sudah mengalami pergantian? Sejak awal sampai saat ini konten yang aku bikin itu tentang keseharian kak. Oke. Jadi lebih apa ya? Lebih tidak tersetting, tidak daily terkonsep life, gitu. daily life apa adanya. Apa adanya ya. Iya, Jadi itu ya. kayak kita tuh, aku mau ngapain ngopi, bikin konten ngopi, terus kopinya tumpah gitu dimarahin emak gitu. Contohnya kayak Kopinya gitu. tumpah disengaja atau tidak? Tidak. Tidak memang Kan ya? tidak terkonsep kak ini ceritanya. Iya, memang sudah ditakdirkan yang maha kuasa untuk terjadi hal itu. Dan tujuannya tuh menghibur Iya, secara iya. instan ya. Benar. Secara instan seperti itu. Jadi menunjukkan bahwa untuk komunitas TikTok bahwa nggak semuanya kok di live TikTok itu dunia tipu-tipu, ada yang benar, realnya ada juga. yang realnya. Kebetulan real Benar. semua sih kak. Dan itu relate juga sama komunitas TikTok yang sedang menyaksikan gitu kan. Oh ya, aku juga pernah melakukan hal ini, aku juga pernah melakukan hal ini. Betul. Gitu, oke. Jadi daily life aja ya Iya. berarti ya. Kalau Kak Khalil Wah, kalau aku berganti-ganti ya. berganti-ganti karena aku ya hari ke hari, tahun ke tahun, bulan ke bulan itu mencari biar aman. Oke. Nah, kan kita biar aman di TikTok tuh aku ganti-ganti karakter yang nggak berbahaya untuk diriku sendiri, bagi penonton yang tiru-tiru di rumah kan. Jadi aku beralih kadang cari yang pesona karakter marah-marah yang ada manfaatnya juga. Benar. Marah-marah yang
yang apa itu yang nasehat gitu. Menasehati kayak ini nggak boleh Ini loh nggak guys. boleh. Benar, karena kan yang menonton kita ini kan dari semua usia Iya, ya. benar. Gitu. Jadi harus dilihat juga kira-kira ini berbahaya atau tidak. Iya, tapi kan memang pesonaku memang pemarah. Tapi gimana sih aku kemas pemarah yang tidak membuat orang sakit hati kata kamu nonton kakak seperti itu kawan-kawan di rumah gimana Ini tuh ya teman-teman ya, marah-marah yang tidak membuat sakit hati itu susah loh Iya, teman-teman ya. benar. Gitu. Iya. Oke. Kebetulan tidak terlihat ya. Oh majuan dikit, oke aku disuruh majuan ya. Nah, udah cakep. terlihat belum aku? Hai guys. Oke lanjut ya. Gini, pertanyaan berikutnya. Jadi apa sih dampak yang kamu rasakan setelah kamu tuh aktif membuat konten di TikTok? Gitu. Ini siapa duluan ya? Apa yang dampak yang kamu rasakan setelah kamu aktif? Si Karamel. Dampaknya banyak banget ya. Kalau TikTok ini kan global banget ya, global banget. Global banget. Maksudnya tuh Harus global gitu ya? banget itu. Iya, harus gitu. Kayak segala macam negara itu pasti kan masuk ke TikTok ya. Kita punya banyak relasi, kita punya banyak teman dari luar juga, nggak cuma orang-orang Indonesia aja yang nonton. Kita juga bisa berbagi informasi sama teman-teman yang ada di luar sana. Gitu. Awalnya kalau aku boleh tahu, yang nonton Karamel siapa aja? Mama gitu ya? Mulai awalnya gitu? Awal-awal Mama nonton nggak ya? Nggak tahu gue. Cuman awal-awal yang nonton tuh dikit banget, 10-20 mungkin ya. Dan itu tentu orang-orang Indonesia yang mungkin kayak ya kepleset aja gitu masuk ke room gitu. Tapi kalau misalkan konten kita punya konten dia pasti stay. Dan sekarang luar biasa ya penontonnya udah global banget ya. Banget. Itu Thank Cici you. Karamel ya guys ya. Nah kalau Vidya, jadi apa nih dampak yang kamu rasakan setelah kamu aktif membuat konten di TikTok Live? Dampaknya ya sebelum adanya PK internasional ini tuh waktu dulu ini cerita sedikit ya. Pada Boleh. TikTok dulu tuh belum ada yang namanya PK. Oh dulu tuh belum ada. Belum ada. Buat teman-teman yang nggak Live tahu, match. PK itu adalah player knockout guys. Ini salah satu fitur di TikTok Live untuk match ya. Match. Iya. Jadi ketika aku tuh menerima tentang penawaran, menerima tamu menjadi host bersama, itu semenjak itu mulai rame itu Kak, mulai rame konten-kontennya ya seperti menghibur ibu-ibu gitu ya, bapak-bapak semuanya yang ada di sini gitu ya. Nyanyi loh. Ada yang bilang, bukan itu bukan lagu ya. Sampai aku menemukan pasangan di TikTok juga. Itu dia. Yang Tangan ada lagi dong. happening loh. Jadi kalau video ini lebih keren lagi guys. Kalau misalnya Karamel kan sekarang yang nonton kan banyak dari luar negeri ya. Kalau video ini berbeda lagi guys, menemukan pasangan hidup bukan cuma dari Indonesia tapi dari Vietnam guys. Coba. Susu tuh. Contohnya gini, xin chào tất cả mọi người gitu. Oh, boleh lak-lak lo, oi. Bukan itu Thailand. Tapi mirip-mirip, Kak. Iya, jadi itu artinya Halo teman-teman semuanya gitu. oh gitu ya, come on, ya gitu-gitu ya. Perkenalan. Oke. Tuh jadi bisa juga mendapat nih pada jomblo kayak aku terinspirasi dari Kak Vidya, aku terinspirasi, aku ingin juga melakukan live streaming TikTok gitu kan. Gitu guys, jadi kamu tuh bisa membangun komunitas sendiri dan juga sampai ke pasangan, begitu. Gitu guys. Nah kalau Kak Khalil, Kalau Vidya kan dia definisi jodohku adalah komalku. oh, Hey. yang nggak tahu Komal itu Komal ada tuh gas ini. multi-gas guys ya, multi-gas. Tamunya multi-gas Multi-gas. yang pakai dinaikin-naikin itu kan. Iya, best. Kalau aku dampaknya paling aku lebih ke sosialku ya, relasiku lebih banyak. Oke. Ya tiba-tiba ramai yang senang gitu Oh, kan. gitu. Ya, gitu. Dari nggak apa? Jadi nggak akrab, jadi akrabnya di live gitu. Oke. Orang-orang biasa tahu aku di VT-VT-ku, tapi bisa sapa-sapa di live-ku. Karena ketika kamu melakukan live streaming TikTok tuh kamu bisa langsung Menyapa. apa ya, menyapa Interaksi. iya, interaksinya Interaksi. tuh bisa secara langsung gitu sama penonton-penonton sama komunitas TikTok Iya. gitu. Jadi terasa lebih personal aja Iya. kayak gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Apa sih dampak yang orang lain rasakan dari melihat konten kamu di TikTok Live? Pernah ada nggak sih yang kayak curhat, Kak, semenjak menonton kakak di live streaming TikTok, aku menjadi begini. Kak Vidya, pas aku lagi nonton Kak Vidya menikah, kemarin aku juga ingin menikah. Bisa gitu-gitu kan? Ada nggak sih? Aku pengen tahu tuh cerita-cerita seperti itu. Coba dari Cece Karamel dulu. Ada sih beberapa orang itu pada
nongkrong di room aku, mereka bilang terhibur. Terus habis itu mereka lagi nggak ngapa-ngapain kan. Mereka bisa nontonin live aku, atau mungkin mereka sambil kerja aja bisa nontonin live aku sambil dinyanyiin mungkin ya. Jadi berasa lagi di kafe kan. Kalau makan di warteg itu kerasanya di kafe katanya. Gitu. Kerasa iya kan? Yang dimakan warteg tapi feel-nya berasa di kafe. Oh, warteg berasa bintang 5 gitu ya. Benar. Ya nanti juga kalian kalau misalnya pengen merasakan itu boleh datang di live-nya Cece Karamel ya. Nanti aku kalau makan nanti aku nongkrong di live-nya Cece Karamel. Iya, gue nyanyiin dangdut sih. Oh, kalau itu udah bukan bintang 5 lagi ya, bintang panturan. Oke. Kalau Vidya, Wah, ini bahaya nih, Kak. aduh, Nih, takut. Kalau aku sampai nggak live 2 hari, dicariin sama ibu-ibu. Serius itu carinya kayak gimana? Sampai DM Instagramku, kemana kamu gitu, seperti itu. Dan apa namanya? Kan mereka jauh dari keluarga nih. Yang dinantikan itu aku, bukan dinantikan telepon dari keluarganya gitu ya. Yang dinantikan aku. Karena saking mereka terhiburnya dengan konten aku gitu. Bukan juga cuma terhibur, tapi mereka merasa bahwa kontennya kamu itu juga bermanfaat buat mereka. Bener. Jadi mereka tuh bisa merasa, oh aku punya keluarga baru. Bener. Gue, Betul anak gue, sekali, anak betul, saya. betul sekali. Begitu. Jadi sampai begitu guys, diteror sama mama-mama guys. Ini nih Vidya ya. Nah, kalau Kak Khalil. Nah, kalau aku berdasarkan survei, enggak dari survei, kolom komentar, ya. dari kolom Ya. komentar, mereka seneng kayak, aduh mood boosterku, Bang Khalil mood boosterku ketika kamu lelah bekerja, seperti itu kan, gitu-gitu. Ada yang, aduh, kamu sangat lucu ya selain sebagai penghiburku, itu menurut komentar. Padahal diriku tidak. Diriku tidak ya, tapi mereka yang penting mereka happy. Iya, mungkin ditunggu-tunggu karena ada yang capek gitu beraktivitas di luar seharian kerja kan. Ya udah, cara ngilanginnya, cara lupain masalah kerjaannya itu ya dengan hiburan yang aku berikan. Pokoknya sebisa mungkin kita menjadi live creator yang menjawab kebutuhannya mereka guys, menjawab kebutuhan mereka dan juga bisa menghibur mereka. Karena hampir rata-rata orang yang menyaksikan live creator kita itu mereka butuh hiburan. Betul. Gitu. Tapi bagaimana kita tetap bisa menyajikan live TikTok yang bermanfaat dan juga aman, begitu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya masih banyak nih guys, masih ada 1764 ya. Oh enggak, oh ya, jadi sampai besok nih acaranya, canda. Nah, apa yang membuat, nah gini, alasan apa yang membuat kamu terus membuat konten di TikTok Live? Kan tadi ada yang dari tahun 2019, 2020, 2018. Membuat konten di TikTok Live. Siapa dulu ya? Vidya dulu deh. Tujuan utama membuat konten live itu yang pertama ya kayak itu untuk menghibur mereka ya kayak lebih tepatnya menghibur mereka yang di luar sana. Jadi maksudnya gini, apa yang membuat kamu itu terus bertahan gitu? Terus bertahan untuk membuat konten atau tetap live gitu kan? Bosen ya kan kita setiap hari live gitu-gitu. Apa sih yang bikin kamu bertahan? Keberadaanku di sini sebagai pendukung mereka. Jadi untuk memberikan semangat dan berjuang menjalani hidup buat mereka. Buat mereka menjalani hidup bener banget ya. Sangat inspiratif ya Kak. Ini inspiratif banget guys ya. Siapa tahu kita nggak tahu ya bahwa kegalauan mereka di sana itu mungkin mereka jadi desperate atau apa, tapi dengan kehadiran kita tuh jadi sadar kita tuh harus ada buat mereka supaya mereka tetap bisa melanjutkan kehidupannya mereka. Keren banget Vidya. Oke, Cece Karamel. Oke, menurut aku sih buat konten itu seru banget ya. Aku bisa ngebagiin keluh kesah atau mungkin bagiin keceriaan buat orang sih lebih tepatnya. Karena mereka kan pasti kayak di kehidupan mereka nggak seneng terus gitu kan. Mungkin aku bisa ngebantu mereka juga untuk terhibur Gitu. Pokoknya tujuannya adalah benar-benar menghibur kalian semua guys. Benar. Kayak gitu. Nah kalau Kak Khalil, bosen pernah dong? Pernah. Iya, aduh live lagi. Hari-hari. Apalagi kadang-kadang trafficnya bagus, kadang trafficnya jelek, enggak, ya. kayak gitu kan. Nah, apa yang membuat kamu tuh terus membuat konten di live TikTok? Iya, kalau aku terus buat konten itu karena kadang di zaman sekarang tuh orang-orang kebanyakan putus asa. Oke. Nah, tujuan utamaku untuk bikin selalu terus ngibur, terus live,
Mungkin dari tawa yang aku timbulkan nih, dari gerak-gerikku yang bikin mereka ketawa, mungkin ada motivasi untuk semangat hidup. Pada awalnya tuh aku live untuk ngilangin penatku sendiri Kak. Awalnya tuh. Tapi karena aku rasa mungkin apa jangan-jangan ini orang kalau misal aku live, mereka juga bakalan hilang gitu stresnya, putus asanya dengan hiburan-hiburan. Sebenarnya tuh para creator live itu awalnya adalah untuk mengisi kebosanannya mereka gitu guys. Betul. Tapi pada akhirnya kebutuhannya mereka bukan untuk mengisi kebosanan kita, tapi juga kebosanan dari orang-orang yang menyaksikan live streaming TikTok. Jadi apa ya bahasanya simbiosis mutualisme gitu. Kamu terhibur, saya terhibur begitu. Nah ya, oke. Kita kan semua live creator ini kan berbeda-beda. Lahirnya juga berbeda-beda. Contoh, Karamel rambutnya begini, ya kan? Vidya berhijab. Kemudian Kak Khalil nggak mungkin berhijab, nggak mungkin. Ya berjenggot, kayak gitu ya, berbrewok, kayak gitu-gitu. Nah, selain itu, apa sih yang membuat kontennya kalian ini terlihat unik dan berbeda dari orang-orang lain? Ini mungkin pertanyaannya adalah ke siapa dulu? Kak Khalil dulu deh. Ke aku dulu. Ya. Apa yang bikin unik dulu ya Bu? Pertama itu karakter. Oke. Karakterku yang lain tuh host-host lain gak ada yang marah-marah di TikTok kan. Yang lain tuh pada nyanyi ataupun yang pakai sound effect. Ya. Aku cari personaku yang marah-marah, yang kalau dikasih support aku malah kebalikannya. Kalau orang-orang lain kan, wih terima kasih gift-nya. Kalau aku ngapain nge-gift? Aku justru ininya, kontranya. Kontranya. Gitu kan. Tapi Jadi kayak, biasanya semakin dilarang. iya, karena Iya. Indonesia kan semakin Iya. dilarang itu yang akan dilakukan Iya, gitu kan. iya. Jadi berbekas. Agak lain bahasa yang sekarang tuh gitu, agak agak lain ya. Tapi itu yang membuat kamu jadi berbeda dari. Berbeda. Iya, jadi mereka orang lain udah tahu aku mau nontonnya Kak Khalil TikTok Iya. gitu. Nah, kalau Kak Vidya, Kalau aku selalu menentukan konsep, Kak. oh ada konsep ini beda lagi nih guys. Beda, jadi berkonsep. Berkonsep. Tema-tema gitu ya. Walaupun Ya, daily benar. life tapi tetap menentukan konsep. Oke, contohnya tuh gimana? Dan pokoknya nggak kehabisan topik gitu loh ya. Dan nggak boleh kehabisan topik nih. Aku harus menentukan konsep apa ya. Contohnya aku mau ngapain ya hari ini. Nggak seperti itu. Jadi langsung terlintas dalam otak, langsung keluarkan di situ. Oke, jadi spontanitas ya. Ya, Dan betul. itu susah banget guys. Susah Serius. Aku juga live TikTok kan. Aku juga mengalami hal yang serupa gitu. Kadang-kadang kita kayak udah nggak tahu mau ngomong apa. Itu harus benar-benar Spontanitas. Spontanitas. Harus ada topik dalam Yes. pembicaraan biar tidak Nge-start. apa seperti air yang menggenang. air yang mengalir ya. Kaku ya. Ya jadi nggak kaku, biar nggak kaku, bener. Jadi gitu. penonton juga ikut terhanyut dalam live streamingnya, Betul. begitu. Itu yang membuat berbeda ya. Jadi terus ada konsep yang baru yang bermunculan gitu. Itu dari Kak Vidya. Kalau dari Kakak Rema? Aku ya, unik sih, Ya uniknya apa? yaitu unik. Unik, yaitu unik. Oke. Oke, jadi kalau misalkan aku itu banyak bahasa sih, banyak bahasa yang bisa aku. Bisa bahasa Indonesia, kadang-kadang Korea. Bahasa. Jadi jadi punya banyak bahasa Bahasa- yang bisa ajakin ngobrol berbagai negara. Jadi kalau misalkan Bahasa aku bisa. Contoh, contoh tiba-tiba ada yang typing dari Vietnam, Xin Chào, Xin Chào an. ya sin chau mọi người ya. Oh. Kalau Vietnam tahu. Oh, Google Translate dia. Jadi challenge-nya adalah dari Karamel karena penontonnya sudah worldwide, asik, global banget tadi Global itu. banget. Jadi tantangannya adalah berarti kamu harus mempelajari sebisa mungkin sebanyak-banyaknya bahasa. Benar. Begitu ya, gitu guys. Jadi tidak kehabisan kata-kata gitu untuk menyapa para komunitas live, begitu komunitas TikTok. Oke. Nah ini ada pertanyaan khusus ya, jadi tahan dulu Kak Khalil, ini pertanyaan khusus buat Kak Vidya dan Cece Karamel dulu. Jadi menurut kamu tuh, apa sih dampak dari TikTok Live bagi orang-orang yang mungkin beda kota atau mungkin beda negara dengan kamu? Dan apakah live membantu mereka untuk tetap terhubung? Ini aku mau tanya dulu ke Kak, oh langsung diteriakin, Vidya. Kak Vidya dulu. Dengan adanya TikTok kita dapat berhubung dengan teman-teman dari berbagai berbagai belahan dunia nih. Bisa tentang keunikan kehidupan, bahkan aku bisa menemukan seperti halnya
jodoh Aduh, gitu. Dari jodoh. TikTok itu berdampak mendapatkan jodoh dan seperti itu. Gitu. Jadi apa namanya, bisa berteman, bisa menemukan orang-orang lain, membangun komunitas, dan bahkan bisa itu tadi Keluarga baru juga. keluarga baru Bisa juga. membentuk, Gitu. Jadi menurut kamu tuh dampaknya itu ya, mungkin semua orang tuh jadi bukan cuman kamu yang kenalan sama mereka, tapi mereka juga sesama mereka juga mereka terhubung. betul. Dan Gitu. menimbulkan keluarga baru. Keluarga Kita nih, baru, komunitas keluarga, baru, ya, fanbase jadinya terkumpul di fanbase ya kan. Nah, kalau Karamel, Aku banyak belajar sih, kayak tuker informasi, tuker bahasa juga. Terus kan sekalian memperkenalkan Indonesia ya keluar sana. Jadi kalau misalkan orang-orang selalu sih nanya aku dari mana, aku jawab Indonesia. Kadang aku perkenalkan makanan khas Indonesia tuh apa aja, atau baju. Kadang aku juga pakai baju kebaya. Gitu, jadi pakai kostum-kostum juga gitu ya. buat ngenalin Indonesia. Tuh, Cosplay. jadi ini yang menarik juga guys. Jadi bukan cuma membuat mereka terhubung, tapi juga bisa membuat mereka itu bertukar kebudayaan, bertukar informasi juga. Gitu. Oke, mantap kali. Nah, sekarang pertanyaannya berbeda lagi nih. Oke. Untuk Kak Khalid tuh, ini cuma Kak Khalid doang yang jawab ya. Karena kontennya kan agak sedikit kalau berbeda. aku marah-marah, karakternya sangat brutal. Oke, jangan brutal dong, Maksudnya ini, kasihan. ya. Ya. Oke, apa tantangan dari penonton yang paling sering kamu lakukan? Jadi kan orang-orang kan suka nonton live nih, Kak ngelakuin ini dong, Kak challenge ini dong, Kak gini. Apa sih tantangan dari penonton yang paling sering kamu lakukan dan menarik perhatiannya mereka? Kalau yang paling sering itu tantangan kayak joget-joget gitu, kumpulin like jumlah gift yang mereka kasih tuh, itu dapat tantangan pastinya tuh. Oke. Nah, yang paling beresiko bikin menarik perhatian tuh, yang bikin orang-orang ngumpul nih, wah dia bakal ngelakuin nggak ya, Nah, kayak joget-joget di pinggir jalan tol, waduh. Aduh, jangan dilakukan ya kalau itu jangan dilakukan Kadang-kadang gitu ya. kan, kadang aneh-aneh, kadang-kadang ada suruh joget-joget di jalan tol, jalan Suratol, jembatan Suratol Mustaqim, wah serem-serem dah. Tapi aku nggak mau kan, karena itu bagi aku, aduh itu nggak aman. Nggak aman, bener Berbahaya guys. bagi diriku kan, sangat membuatku tuh, aduh sedih deh, gitu kan kak, gitu deh kan. Tapi aku ganti biar penontonku nggak kecewa. Oke, Dari jadi joget-joget di jalan, aku joget-joget di depan bapakku. Gitu-gitu tuh depan bapakku. Jadi aman tuh. Yang aman. Iya. Lo boleh kan di depan bapak sendiri. Iya, daripada Iya dia kan? di jalan tol. Benar. Nggak aman, bahaya. Mending di bapak sendiri. Oke. Bapaknya aku joget juga. Terus bisa di gift juga dah. Ya udah bapakku dapat challenge juga. Aku dapat challenge, penonton senang dan Oke, aman. jadi kamu tetap menginformasikan ke Iya, penonton bener. bahwa guys, oke, aku bakalan melakukan hal Aku ini, terima. aku terima, tapi aku ganti sedikit ya Iya. supaya apa live-nya aku aman di Aman di TikTok, gitu. Kecewa pintar ya. Oke, next untuk Kak Vidya dan juga Karamel, tahan dulu Bapak. Kumpulin dulu energinya ya. Kayak bagaimana sih asal mula kamu tuh bisa mempunyai banyak teman atau penonton dari berbagai negara ya, bukan dari Indonesia ya. Awalnya kan pasti penontonnya banyak dari Indonesia, negara kita. Tapi gimana sih awal mulanya tuh kamu tuh bisa punya banyak teman dari luar negeri. Penontonnya tuh dari luar negeri gitu, berbagai negara. Ini Caca Karamel dulu deh. Kalau penonton dari luar negeri sama PK dari luar negeri itu biasa dari PK. Pertama Oke. itu 4, PK berempat sih. Itu tidak disengaja. Jadi ada seseorang yang mengundang orang luar. Jadi kalau misalkan algoritma TikTok mungkin ketika kita udah mengundang orang luar, dia PK-nya itu bisa terlihat orang luar. Jadi beberapa kali aku coba connect ke orang luar untuk membangun relasi lebih lagi gitu. Ya, untuk informasi buat teman-teman semua kan bahwa live TikTok ini kan juga kalau PK itu player knockout bisa 4 orang guys gitu kan. Dan ini awal mulanya justru dari situ. Iya. Dari mereka terus ngobrol-ngobrol, besok live lagi sama mereka gitu ya. Oh jadi dari situlah terkumpul penonton-penonton dari luar. Karena kita punya kualitas live yang bagus, akhirnya mereka datang ke live-nya kita. Oh begitu, itu juga boleh kalian semua tiru ya guys, buat kalian semua yang juga pengen mendapatkan banyak teman dari berbagai negara gitu. Nah kalau Kak Vidya, Konsep awal mula live itu aku melakukan komal. Komal. Nah, bersama Komal yang teman-teman. nggak tahu Komal, Komal itu adalah ini multi guest guys ya. Multi guest. Nah, sehingga ketika aku mendapatkan multi guest,
otomatis aku berteman. Oke. Nah, mendapat teman baru. Awal mulanya mendapatkan teman baru, teman-teman dan banyak teman. Awal mula 10 jadi beribu-ribu gitu. Oke, jadi pertama nih ngobrol dulu sama mereka di fitur multi-guest. Habis itu nanti kenal sama mereka, nanti penontonnya mereka juga datang ke live itu kan pasti kan? Betul. Dan jadinya akhirnya berteman dari mulai kain cuman berenam, tiba-tiba jadi banyak karena makin banyak yang nonton. Iya. Gitu. Kalau aku boleh tahu tuh Awal-awal itu dari Jepang. Oh oke, dari Jepang dulu. Jepang, terus Turki. Turki. Sekarang Turki udah nggak pernah kelihatan. Oke. Nah, Jepang, Turki, terus ke Korea. Oke. Dan kita bisa menambah bahasa, wawasan bahasa, budaya kita bisa berbagi. Oke, itu kan pertama awal-awal dari Jepang itu Ya, tadi kan. Jepang. Kan pasti dari awal kita keterbatasan bahasa kan ya guys kan. Gimana waktu itu kamu menyapa mereka kayak cuman atau arigato atau gitu-gitu doang atau gimana? Nah, bagaimana cara menyapa? Kita belajar. Belajar agar kita itu tetap nyambung, Kak. Jadi kita belajar bahasanya mereka. Contoh nih, bahasa ke Vietnam ya. Xin chào mọi người, gitu bahasa ke Vietnam. Contoh lagi apa gitu. Đang làm gì gitu. Kalau ke Vietnam jadi bertukar bahasa. Oke, dan itu yang membuat mereka pada akhirnya setiap kita live datang lagi untuk belajar bahasa. Betul. Pada akhirnya. Dan kita juga tahu budaya-budaya Vietnam dan budaya Jepang, budaya berbagai negara. Oke, jadi kalau misalnya Karamel itu dari fitur player ke knockout teman-teman, tapi kalau misalnya Kak Vidya itu lebih dari multi-guest awalnya. Betul, multi-guest. Karena waktu itu belum ada fitur Belum ada. PK gitu ada. kan ya. Nah, untuk Kak Khalil Tok Tok, apa sih ya konten, tantangan atau challenge yang pengen atau ingin sekali kamu lakukan? Kenapa? Kalau untuk membahas challenge tantangan apa yang belum kepikiran sebetulnya aku Kak. Karena aku milih-milih. Oke. Milih-milih